Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Statistik Ilmu Sosial. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari analisis regresi linear berganda menggunakan model enter. Selanjutnya, di video kali ini, kita akan mempelajari analisis regresi linear berganda menggunakan model backward. Nah, model backward ini sendiri digunakan untuk mengetahui dan mengeliminasi pengubah atau faktor-faktor yang tidak nyata berpengaruh terhadap keputusan model regresi. Langsung saja kita beralih ke SPSS-nya. Kita masih menggunakan data yang sama dengan data di video sebelumnya, di regresi model enter. Untuk menganalisisnya, kita klik Analyze, kemudian Regression, klik Linear. Keberhasilan program kita masukkan ke dependent, dan selanjutnya untuk yang lain kita masukkan ke independent. Kita pilih metodenya backward, kemudian kita klik OK. Nah, di sini di tabel yang pertama disajikan variabel-variabel yang dieliminasi atau variabel remove. Di sini ada 3, yaitu penyuluh, sikap, dan pendapatan. Kemudian selanjutnya di model summary. Di model summary di sini disajikan ada 4 model. Untuk keterangan A, B, C, dan D-nya dapat dilihat di bawah sini. Kemudian dari 4 model ini kita pilih model yang paling ideal. Model yang paling ideal yaitu jika R square-nya semakin ke bawah, dia semakin kecil. Sedangkan nilai F-nya semakin ke bawah semakin besar, dan nilai sig-nya semakin ke bawah semakin kecil. Berarti model ideal, model yang paling ideal yang dipilih adalah model yang keempat dengan predictors, yaitu waktu rumah tangga dan motivasi. Selanjutnya kita beralih ke interpretasinya, yaitu model persamaan regresinya. Kita tulis satu persatu, yaitu untuk tingkat motivasi, yaitu Y sama dengan 6,178 ditambah 0,540 X4. Ini kita peroleh angkanya dari tabel koefisien di model yang keempat. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita masukkan tadi hasil dari tabel koefisien, kita masukkan ke model persamaan regresinya. Setelah itu kita jelaskan. Untuk yang pertama, konstanta sebesar 6,178, artinya jika tingkat motivasi atau X4 sama dengan 0, maka keberhasilan program atau Y nilainya 6,178. Koefisien regresi variabel tingkat motivasi X4 sebesar 0,540, artinya apabila terjadi penambahan 1 unit tingkat motivasi akan meningkatkan nilai variabel terikat keberhasilan program sebesar 0,540. Untuk yang alokasi waktu, Y sama dengan 6,178 ditambah 0,623 X5. Untuk penjelasannya, konstanta sebesar 6,178 yang artinya jika alokasi waktu atau X5 sama dengan 0, maka keberhasilan program nilainya 6,178. Koefisien regresi variabel akurasi waktu atau X5 sebesar 0,623, artinya apabila terjadi penambahan 1 unit akurasi waktu akan meningkatkan nilai variabel terikat keberhasilan program sebesar 0,623. Selanjutnya kita lanjut ke uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi kita lihat di model summary yang nilai R square di model 4 yaitu 0,142. Nilai R square sama dengan 0,142 yang artinya variabel independen yaitu tingkat motivasi dan alokasi waktu dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu keberhasilan program sebesar 14,2%, sedangkan 85,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kedua faktor tersebut. Kemudian ke uji stimulan atau uji bersama. Kita lihat di ANOVA.
di ANOVA di model yang keempat. Di ANOVA model yang keempat kita peroleh nilai asumsinya 0,40. Kemudian seperti biasa kita buat hipotesisnya. H0 sama dengan B4 sama dengan B5. HA sama dengan B4 tidak sama dengan B5. H0 sama dengan variabel X4, X5 tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara serentak terhadap variabel Y. Sementara HA, variabel X4 dan X5 memiliki pengaruh yang signifikan secara serentak terhadap variabel Y. Untuk tingkat signifikasi dan kriteria ujinya, alfa sama dengan 0,05. Asumsik lebih dari alfa berarti H0 ditolak dan HA diterima. Asumsik kurang dari alfa berarti H0 ditolak dan HA diterima. Asumsik lebih dari alfa, H0 diterima dan HA ditolak. Asumsiknya sama dengan 0,04. Berarti apabila asumsik sama dengan 0,04 berarti asumsik kurang dari alfa, yaitu HA diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, motivasi dan alokasi waktu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keberhasilan program. Selanjutnya di uji parsial. Uji parsial kita lihat di koefisiennya, di nilai asumsiknya. Untuk motivasi sebesar 0,026, sementara di waktu sebesar 0,098. Nah, di sini kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. H0-nya sama dengan variabel X4, X5 tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y, sementara HA sama dengan variabel X4 dan X5 memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Y. Kemudian, tingkat signifikasi dan kriteria uji. Alfa sama dengan 0,05. Asumsik kurang dari sama dengan alfa berarti H0 ditolak dan HA diterima. Asumsik lebih dari sama dengan alfa berarti H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian kita lanjut ke hasilnya. Asumsik pada X4 atau motivasi sebesar 0,026. Asumsik pada X5 atau alokasi waktu sebesar 0,098. Kesimpulannya, asumsik pada X4 atau motivasi sebesar 0,026, yaitu kurang dari alfa. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yaitu variabel motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keberhasilan program pada tingkat kepercayaan 95%. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan pada motivasi, akan menyebabkan perubahan pada keberhasilan program. Dan selanjutnya di alokasi waktu, asumsiknya diperoleh 0,098, yang berarti lebih dari alfa. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yaitu variabel alokasi waktu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keberhasilan program pada tingkat kepercayaan 95%. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan pada alokasi waktu, tidak akan menyebabkan perubahan pada keberhasilan program. Kira-kira seperti itu untuk analisis regresi linear berganda menggunakan model backward. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.